Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Rifai dengan NIM 1314219090. Di sini saya akan memaparkan materi ke-9 tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada aspek utama sosial budaya. Bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Bangsa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Contohnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Kultural adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap masyarakat, tidak selalu merupakan cara hidup terbaik bagi kesejahteraan dan martabat manusia maupun masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan, di antaranya yang pertama, kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kekuasaan tujuan, hanya ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesetujuan antar pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Baik, selanjutnya hubungan dengan alam atau loss of control. Loss of control adalah istilah yang mengacu pada persepsi individu tentang legendali pribadi, khususnya berkaitan dengan kontrol atas hasil-hasil yang penting. Selanjutnya ada wahana utama pembangunan sosial. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Tetapi, banyak aspek lain yang perlu pula ditangani melalui pendidikan formal, seperti aspek moral, aspek etika, hak dan keberaniannya, mengambil resiko, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pelatihan sebagai aspek pendidikan atau formal. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak boleh pentingnya adalah penyelenggaraan pelatihan yang sangat beraneka ragam. Penelitian merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatihnya. Selanjutnya ada pemberantas buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara berkembang masih rendah, dan bahkan tidak sedikit pun warga negara yang masih buta aksara. Upaya memberantas buta aksara dan harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapapun akan mengakui bahwa kemampuan membaca dan menulis akan memperluas cakrawala pandangan seseorang. Misalnya di saat pihak ia dapat mengenakan plagiarisme, pengetahuan dan keterampilan yang pada gilirannya menambah alat yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupannya. Yang bersangkutan juga akan makin mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.